Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba sharing tentang alasan cewekmu atau pacarmu curigaan. Dan saya berdoa apa yang coba saya share ini akan menolong kita teman-teman muda, sehingga kita bisa bertumbuh dalam menjalin sebuah hubungan dan kita jadi berkat kepada orang lain. Dan sebelum kita bahas, silakan di subscribe, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman muda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Oke, cewekmu atau pacarmu curigaan. Saya percaya kalau seseorang curiga atau cewek kita curiga, pasti ada alasannya. Ada alasannya. Dan sebagai cowok, sebagai pacar, kita harus mengetahui apa penyebabnya dan apa yang menyebabkan dia cemburu atau dia curigaan, sehingga hubungan itu bisa diperbaiki dan semakin bertumbuh. Saya percaya pasti ada alasannya, nggak mungkin nggak ada alasannya. Nah, saya dapati curigaan ini ada plus minusnya. Ada plus minusnya, dan bagi saya tergantung bagaimana kita menilainya. Kalau saya lihat curigaan itu positifnya, yang pertama, kamunya bisa menilai baik dirimu maupun pasanganmu. Artinya kita jadi tajam menilai pasangan kita ataupun kita, karena kita tidak cuek. Karena kalau orang cuek, dia nggak pusing, artinya mau ngapain terserah. Nah, tapi kalau kita curigaan, kita jadi istilahnya bisa menilai, dan ini kan juga bisa jadi pembelajaran kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu bisa mengambil sebuah keputusan lebih awal kalau yang kamu curigain itu ternyata benar. Itu yang tadi saya bilang, kalau kita cuek, nggak mau tahu, sayangnya bertahun-tahun kita jalani, ternyata benar apa yang kita dugain dan terlambat. Artinya kebuang waktunya. Tapi kalau kita curigaan dari awal ya, karena beberapa poin atau tanda yang kita lihat, maka ini positifnya adalah kita nggak keburu kebuang waktu yang lama. Itu positifnya. Yang ketiga positifnya adalah kamu bisa belajar atau pasanganmu bisa belajar. Istilahnya begini, kenapa saya curiga? Kenapa saya curigain kamu? Nah, kalian bisa bertukar pikiran, dan itu kan bisa jadi sebuah pembelajaran untuk ke depan hubungan itu lebih baik. Jadi itu saya rasa ada plusnya gitulah. Nah, saya dapati alasan cewek kenapa curigaan. Cewek ini agak sedikit berbeda dengan cowok ya. Kalau cowok, dia lebih bermain di logika. Makanya kalau cowok marah, dia selalu bilang, kamu gak tahu ya apa yang kupikirkan, kamu gak tahu ya pikiran saya. Begitu dia, kadang-kadang begitu. Tapi kalau cewek, kalau dia marah, biasanya dia bilang, kamu gak tahu ya perasaanku. Nah, jadi itulah perbedaan antara cewek dan cowok. Nah, alasan cewek curigaan, yang pertama, biasanya karena cowok tersebut tidak bisa dipercaya. Makanya saya selalu bilang, hubungan yang terbaik adalah hubungan yang dibangun di atas kepercayaan. Jadi yang kalimat berkata cemburu adalah tanda cinta, itu sangat keliru besar dan berbahaya. Cemburu bukan tanda cinta. Cemburu akan menimbulkan masalah. Itulah realitanya. Makanya di firman Tuhan bilang bahwa kasih itu tidak cemburu. Nah, pertanyaan, kalau kamu bisa dipercaya, pasanganmu bisa dipercaya, apa yang mau dicemburuin? Kan begitu. Apa yang mau dicemburuin? Kalau sama-sama bisa dipercaya dan sama-sama menjaga kepercayaan, apa yang mau dicemburuin? Jadi yang pertama adalah karena cowokmu
tidak bisa dipercaya. Ya, beneran, karena cowokmu nggak bisa dipercaya. Kalau bisa dipercaya, maka kamu nggak perlu cemburuan. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebab cewek curigaan atau cemburu adalah bisa jadi cewekmu dia punya masa lalu yang buruk. Artinya bisa jadi dia dulu pernah diselingkuhin. Dia pernah diselingkuhin, akibatnya di hubungan yang sekarang dia bawa itu. Artinya dia bawa luka yang lama itu, dia bawa ke hubungan yang sekarang. Akibatnya dia jadi cemburuan. Akibatnya dia jadi curigaan karena masa lalu. Nah, kalau kamu cowok yang baik, harusnya kamu bantu dia untuk meyakinkan bahwa tidak seperti masa lalunya. Karena saya dapati banyak akhirnya cewek ya, mereka memutuskan untuk tidak menikah karena sudah tidak percaya lagi kepada laki-laki, karena alasan dulu di masa lalunya dia dihianati atau dia diselingkuhin. Nah, ini juga yang menyebabkan kenapa cewek itu curigaan. Nah, saya nggak tahu dia nonton apa tidak ini. Kemarin saya ada konseling satu cewek ya, dia curigaan sama pacarnya, dan saya tanya, kenapa kamu bisa curigaan? Apa karena masa lalumu begini? Nah, ternyata benar. Jadi memang masa lalu kita itu, kita diselingkuhin, itu akan membawa luka. Makanya saya sarankan untuk siapa saja yang menonton ini, kalau kamu belum pulih di masa lalumu ya, sebaiknya jangan dulu berpacaran. Nanti luka itu kamu bawa ke hubungan yang sekarang. Nah, kalau kamu belum percaya dengan laki-laki atau dengan cewek yang menyelingkuhimu atau ke siapa saja, sebaiknya jangan dulu berpacaran ya, sebab akan menimbulkan luka yang baru ya. Itu penyebab yang kedua, karena dulu pernah diselingkuhin. Nah, yang ketiga ini kebalikannya. Kenapa curigaan? Karena dulu mungkin cewekmu atau si cewek ini dulu mungkin dia pernah menyelingkuhi atau dia dulu pernah selingkuh. Jadi dia istilahnya dia belajar dari pengalamannya. Bukan belajar sih, apa ya istilahnya, pengalamannya itu dulu yang dia selingkuhin orang, itu jadi semacam menghantui lah, kira-kira begitu. Menghantui pikirannya, perasaannya. Jadi gerak-gerik cowoknya itu dia bayangkan seperti apa yang dulu dia lakukan di masa lalunya, baik cewek ataupun cowok ya. Nah, ini juga jadi penyebab yang ketiga, karena dulu pernah menyelingkuhin atau karena dulu pernah selingkuh. Akibatnya curigaan. Itu juga sangat-sangat berpengaruh. Yang keempat, ini yang paling sering terjadi. Kamu baik, kamu setia, terus kamu gak aneh-aneh, tapi dia curigaan. Nah, yang keempat ini yang sering terjadi adalah karena si cewek tersebut masihlah sifat kekanak-kanakan. Makanya tidak dianjurkan berpacaran yang masih sifat kekanak-kanakan, karena akan menimbulkan masalah. Ya, menimbulkan kecurigaan, tuding-menuding. Nah, itu karena masih kekanak-kanakan sifatnya. Itu alasan cewek curigaan. Itu alasannya. Dan banyak yang melakukan apa tadi yang saya sampaikan itu. Kenapa curigaan? Karena selingkuh, diselingkuhin, masih kekanak. Banyak yang melakukan itu.
sehingga efeknya hubungannya curigaan. Nah, negatif dari curigaan adalah pasangan tidak nyaman. Siapa sih yang nyaman kalau dicurigain? Nggak ada yang nyaman, nggak ada yang nyaman. Yang kedua, bisa menimbulkan salah paham. Ya, salah paham karena curigaan, berpikiran yang aneh-aneh. Kamu begini ya, kamu ini ya, kamu ini ya. Jadi timbul sebuah salah paham baik dari si cewek ataupun dari si cowok. Bisa menimbulkan salah paham. Itu yang kedua. Yang ketiga, efeknya lebih jauh lagi adalah bisa menimbulkan pertikaian atau keributan. Nah, saya dulu sempat begitu ya, istilahnya saking jengkelnya marah lah sama mantan dulu karena saya dicurigain. Istilahnya amarah itu udah memuncak. Dan saya marah dong, marah, dan terjadi pertikaian, bukan yang aneh-aneh, enggak. Pertikaian cekcok di mulut aja sampai keluar kata-kata yang mungkin menyakitkan baik saya maupun dia ya. Nah, karena apa? Karena dicurigain. Bayangin ya, sosial media saya dia curigain semua, chat, WA, semua dicurigain, dan gak nyaman dong saya, dan terjadi pertikaian. Dan yang keempat, lebih jauh lagi, ketika dicurigain, negatif atau risikonya adalah hubungan tersebut bisa berakhir atau putus. Nah, hubungan saya dulu karena dicurigain, dicemburuin, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan saya masih oke. Tapi di tahun ke-5 bulan, ke-6 bulan terus saja begitu. Akhirnya hubungan itu banyak permasalahan, banyak pertikaian, dan di 1 tahun setelah dijalani akhirnya hubungan itu berakhir, putus. Karena saya berpikir, untuk apa menjalin hubungan dengan seseorang yang tidak percaya kita? Untuk apa menjalin hubungan dengan seseorang yang mencurigai kita? Ya, apalagi kita benar-benar menjaga kepercayaan tersebut ya. Nah, terakhir adalah solusi. Solusinya apa kalau cewek curigaan? Maka yang pertama, dari awal pacaran harusnya udah ngomong terbuka apa yang kamu suka dan apa yang cewekmu tidak suka, sehingga kita bisa saling menyesuaikan. Harusnya begitu, sehingga saling memahami ya, harusnya begitu. Nah, solusinya itu artinya ayolah ngomong terbuka. Sama kayak saya dulu terbuka ngomong, saya nggak suka digituin, saya nggak suka. Nah, tapi masalahnya kan dia mengulang-ulang, itu yang menyebabkan akhirnya saya pisah. Nah, ngomonglah terbuka, itu solusinya. Yang kedua, sekarang hubungan yang dijalani ya, apa yang mengganjal di hatimu, apa yang membuatmu tidak damai sejahtera, sampaikan dan bilang kamu gak suka, dan itu lebih bagus, sehingga kamu cowoknya bisa mengerti, atau kamu pun cowoknya bisa menyesuaikan, sehingga sama-sama keduanya belajar. Terus yang ketiga, kalau pasanganmu tidak berubah, curigaan terus, udah waktu lama sampai bertahun-tahun, maka ambillah sebuah keputusan, apakah hubungan itu dilanjutkan atau tidak. Itulah. Karena apa saya katakan begitu? Daripada buang-buang waktu sayang, daripada buang-buang waktu rugi, mendingan ambil keputusan. Mana tahu setelah ambil keputusan dia berubah, kita nggak tahu ya. Jadi itu yang boleh saya sampaikan, dan saya tutup dengan statement ini. Pacaran adalah masa untuk mengenal. Kalau kita setelah mengenal ternyata ada ketidakcocokan, membuat kita tidak damai sejahtera, tidak yakin, maka putus itu normal, putus itu biasa, karena kita untuk mengenal. So, jangan takut ambil keputusan kalau kamu rasa kamu sudah tidak damai sejahtera. Tapi kalau kamu masih damai sejahtera,
masih merasa bisa diperbaiki, ayo dibicarakan sama-sama, cari solusinya sama-sama, bicara secara dewasa. Maka saya percaya hubungan itu akan berubah ke arah yang lebih baik, bertumbuh, berbuah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan hubungan tersebut diberkati dan menjadi berkat. Ini yang boleh saya bagikan. Teman-teman muda, tetap semangat ya. Saya percaya hubungan kalian hubungan yang diberkati Tuhan. Ini yang boleh saya bagikan, teman-teman muda. Apabila diberkati dengan pesan ini, silakan di subscribe, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya. God bless you.